Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizami Madani dengan NIM 024122 dari kelompok P1. Izin melanjutkan video laporan yang kedua, yaitu tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai juga lambung, serta bagaimana kompensasi otot sphincter dan gerakan pencernaan ketika sedang makan banyak di all you can eat. Eh, yang mulut atau bagian kavitas oris. Jadi pada bagian kavitas oris ini dia ada yang namanya em, cavum oris, cavitas oris propria dan juga vestibulum oris. Terus dia ini akan membuka keluar melalui rima oris. Rima oris itu merupakan lubang yang dibatasi oleh bagian bibir atas dan bibir bawah. Selanjutnya, dia ini akan masuk ke orofaring itu melalui isthmus oropharyngealis atau isthmus fautium yang letaknya ada di belakang sini. Nah, dia ini akan setinggi dengan vertebra columnaris yang kedua. Eh, Terus batas-batas dari cavitas oris ini yang pada bagian atap ini ada yang namanya palatum durum di sini dan juga yang ada namanya palatum mole. Hmm. Kemudian pada bagian dasarnya ini dibatasi oleh diafragma oris sama lidah yang ada di bagian sini. Yang selanjutnya di sebelah lateral ini, tapi di gambar ini tidak terlihat, itu ada yang namanya corpus adiposum buccal yang ada di bagian pipi dari dan juga ada processus alveolaris mandibula et maxilla. Terus pada bagian anterior atau depan ini dibatasi oleh rhimaoris yang ada di sini. Nah, pada bagian posteriornya tadi itu ada yang namanya is, isthmus fautium. Nah, selain itu ada yang namanya vestibulum oris. Vestibulum oris ini eh, dia batas-batasnya ada di labium superius et inferiorus oris, corpus adiposum limboke yang ada di sebelah depan samping. Kemudian pada superiornya itu ada lipatan membran mukosa labium superior oris dan corpus adiposum buccal arah limfa. Terus ada dorsal, proses alveolis maxilla mandibula, dan juga ada arcus dentalis yang ini merupakan gigi, dan juga ada inferiornya lipatan membran mukosa dari labium inferioris dan corpus adiposum buccal. Kita lanjut kepada bagian palatum. Jadi palatum tadi kan merupakan batas atap dari kavitas oris. Nah, palatum durum sama palatum mole ini kalau kita rasakan ini bisa dibedakan kalau ini bagian atap mulut yang terasa keras itu namanya palatum durum. Sedangkan kalau yang rasanya sedikit lebih tidak keras itu namanya palatum mole. Nah, palatum durum ini 2/3 anteriornya itu merupakan prosesus palatinus dari osis maxilla. Nah, kemudian sedangkan di sepertiga posteriornya ini akan merupakan lamina horizontalis dari os palatinum. Sedangkan di palatinum mole ini dia tersusun dari eh,
lima muskulus yang biasa disingkat dengan teleput, di mana yang pertama ada yang namanya tensor Feli Palatini, terus juga ada uh, Feli Palatini, lalu juga ada yang namanya musculus levator Feli Palatini, kemudian ada musculus palato pharyngeus, ada musculus uvule, dan yang terakhir ada musculus palatoglossus. Di sini terlihat ada musculus uvule yang letaknya ini ada di sebelah dekat isthmus Faucius nih. Oh, di sini. Terus ada juga musculus palatoglossus yang letaknya di sini. Dan juga ada musculus palatopharyngeus yang dekat dengan faring di sini tadi. Eh, Selanjutnya kita lanjut pada struktur lingua atau lidah. Eh, Sebelumnya untuk neurovaskularisasi palatum ini tadi eh, di, dilalui sama arteri vena yang namanya mirip dengan foramennya. Nah, di sini ada foramen Palatina mayor, Palatina mayor yang dia akan dilalui sama arteri, nervus, dan juga ada vena dari Palatina mayor. Sedangkan pada bagian foramen Palatina minor akan dilalui oleh arteri, vena, dan nervus dari Palatina minor. Sedangkan pada fossa incisivum itu akan dilalui oleh arteri Palatina mayor dan juga nervus nasopalatinus. Kita lanjut pada bagian lingua. Jadi pada bagian lingua ini ada dua pars. Yang pertama ini ada yang namanya pars postsulcalis lingua. Ini ada di sini. Dan selanjutnya ada yang namanya pars presulcalis dari sini. Kedua pars ini tuh dibatasi dengan yang namanya sulcus. Sulcus terminalis lingua. Yang di sini tadi pars postulcalis lingua. Dan yang di bawah ini pars presulcalis lingua. Nah, di sini juga terlihat banyak papila-papila yang ada di uh, lidah bagian atas. Di sini ada uh, papila filiformis, papila fungiformis, papila palate, dan juga atau circumvallata, dan juga ada papila foliata. Selanjutnya pada bagian
pars posukalis ini ada beberapa plika, yaitu yang pertama ada plika glossoepiglotica mediana ini, dan juga ada plika glossoepiglotica lateral sini dan juga sini. Selanjutnya pada bagian ini juga terdapat eh, yang namanya foramen secum. Nah, foramen secum ini itu berada di tengah-tengah dari sulcus terminalis. Sulcus terminalis ini merupakan batas dari corpus dan juga radix. Foramen secum ini yang letaknya ada di tengah sini. Foramen secum lingua. Terus juga di sini terlihat ada papilla palate yang bentuknya ini kayak huruf V terbalik. Itu ada di sini. Nah, kalau tadi foramen secum itu merupakan obliterasi foramen secum, obliterasi ductus thyroglossus. Nah, terus kalau kita menaikkan lidah ini juga kita bisa melihat beberapa struktur. Di antaranya ada frenulum, frenulum yang dia ini melekatkan lidah ke bagian bawah dari mulut. Selain itu juga ada yang namanya eh plika, juga ada yang namanya plika fimbriata dan juga plika sublingual. Sublingual yang ada di sini dan plika fimbriata yang ada di sini. Nah, bagian sublingual dari sini itu bisa buat absorpsi obat melalui vena profunda lingua. Terus eh, diinervasi oleh, kalau motorik itu akan diinervasi oleh nervus 12, kalau sensorik itu ada nervus 5 cabang 3, terus juga ada nervus 10, dan juga eh, untuk pengecapnya ada nervus 7. Selanjutnya di sini itu kita akan membahas otot ekstrinsik dan juga intrinsik dari lingua. Yang pertama ada otot ekstrinsik terlebih dahulu. Dia ini ada 4. Semuanya eh eh, ada 4. Yang pertama ada musculus genioglossus, ada musculus genioglossus, ada musculus styloglossus dan palatoglossus. Nah, eh, yang membedakan dari musculus palatoglossus ini, dia diinervasi oleh nervus vagus atau nervus 10. Sedangkan pada eh, styloglossus, hyoglossus, genioglossus ini inervasinya sama, yaitu oleh nervus 12 atau nervus hypoglossus. Oke, di
Nah, selanjutnya itu ada otot intrinsik di lidahnya sendiri. Itu ada 5, oral ada 4. Yang pertama ada musculus longitudinalis superior, letaknya superior. Ini kemudian musculus longitudinalis inferior, letaknya di bawah lidah. Kemudian ada musculus transversus lingua dan juga ada musculus verticalis lingua. Kita lanjut di inervasi dari lingua ini. Kalau inervasi sensoriusnya umum, dia diinervasi oleh nervus 5 cabang 3 melalui nervus lingualis. Sedangkan secara khusus atau sebagai pengecapan diinervasi oleh nervus facialis atau nervus 7. Sedangkan untuk sepertiga posteriornya ini, oh ini tadi kan bagian 2/3 anterior. Sedangkan bagian 1/3 posteriornya lingua diinervasi oleh nervus ke-9 atau nervus glossopharyngeus. Kita lanjut ke vaskularisasinya. Dia akan divaskularisasi oleh arteri lingualis dan juga venanya oleh vena lingua dorsalis dan profunda lingualis. Ehm, mungkin bisa. Jadi sebenarnya pada bagian ini itu ada beberapa glandula. Glandula yang pertama itu namanya ada glandula parotid yang letaknya di sini. Sedangkan submandibula itu di bagian bawah dan sublingual itu letaknya di bawah lidah. Itu untuk kelenjar air liur. Nah, berikutnya itu ada yang namanya gigi atau dentes. Dentes ini tuh ada gigi seri yang ada di depan. Ini incisivus I, terus ada nervus incisivus, ada dentes caninus itu atau merupakan gigi taring. Terus ada yang namanya premolar itu adanya pada dentes premanentes saja dan ada dentes molar atau gigi geraham. Molar, molar, premolar, caninus, incisivus. Kita lanjut saja. Ini tindak pada bagian orofaring. Nah, faring itu kan sebenarnya dibagi jadi 3. Kalau yang penasal itu namanya nasofaring. Kalau di oral itu orofaring yang akan kita bahas. Dan yang terakhir itu ada laryngofaring. Pharynx. Orofaring ini membentang setinggi vertebra cervicalis 2, vertebra cervicalis 2 sampai 3. Nah, dia ini akan berhubungan dengan cavitas oris tadi melalui isthmus falciu. Terus di sini ini ada uh, Anulus Waldeyer, di mana dia ini tersusun dari rangkaian tonsila-tonsila. Yang pertama itu ada tonsila palatina pada sebelah lateralnya, kemudian ada tonsila faringea pada sebelah kranialnya, atau yang juga dinamakan
adenoidea, kemudian ada tonsila tubal atau tubarius, selanjutnya yang terakhir ada tonsila lingua. Ini merupakan anulus. Wadeil. Selanjutnya kita masuk ke struktur esofagus. Esofagus ini dia punya tiga pars. Yang pertama ada pars cervicalis, di mana dia ini terbentang dari cervicalis 6 sampai vertebra thoracalis 1. Selanjutnya, pada bagian thoracalis-nya dia terbentang dari vertebra thoracalis 1 hingga ke 10. Oh, 10. Terus pada vertebra eh, yang merah tadi itu dari cervicalis 6 hingga ke vertebra thoracalis 1 namanya pars cervicalis. Kemudian vertebra thoracalis 1 hingga vertebra thoracalis 10 namanya vertebra thoracalis. Dan yang terakhir ada abdominalis, pars abdominalis yang terbentang dari vertebra thoracalis 10 hingga ke 11. Langsung. Oke, baik. Kita lanjut. Di sini itu ada angustia yang kayak penyempitan-penyempitan gitu yang ada tiga. Yang pertama ada angustia superior atau juga dinamakan dengan konstriksi faringo oesofageal. Ini angustia superior. Dia ini ada letaknya di vertebra cervicalis ke-6. Selanjutnya ada angustia media. Angustia media ini atau dinamakan dengan konstriksi um, aortobronkial. Konstriksi aortobronkial termasuk angustia media. Letaknya ada di vertebra thoracalis 4 atau 5. Selanjutnya, yang terakhir ada angustia inferior. Dia ini uh, saat melalui hiatus esophageus itu merupakan ada lubang pada bagian uh, lubang pada ini kan melewati diafragma sehingga dia ada penyempitan dari diafragma tadi. Penyempitan ini tadi namanya konstriksi diafragmatika atau angustia inferior. Di vertebra thoracalis ke-10. Dia ini di neurovaskularisasi oleh arterinya itu ada ramus esophagealis dan sebagainya. Ada vena thyroidea inferior, azygos, gastrica, sinistra. Nah, sedangkan eh, plexus esophagealnya ini disusul oleh parasympatisnya nervus vagus, kemudian ada simpatisnya truncus simpaticus dan nervus splanchnicus major. Kita lanjut pada bagian gaster atau lambung. Di gaster ini tuh ada 4 bagian. Yang pertama ada fundus yang ada di sini. Ada fundus, ada badannya atau korpus, ada eh, pars pylorica. Nah, pars pyloricanya ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kanalis yang letaknya lebih dekat ke duodenum dan juga pada antrum pyloricum.
pada bagian atas ini, atas tempat masuknya, pintu masuknya lambung ini ada namanya pars cardiaca. Selain itu, di sini itu ada yang namanya otot sphincter yang kita sebut dengan LES atau low esophageal sphincter. Nah, kalau kita buka dari lambungnya sendiri ini akan terlihat struktur yang berlekuk-lekuk. Ini kita namakan rugae gastrika atau plica gastrika. Di sini juga terdapat eh, lengkungan, cekungan. Yang pertama ada curvatura minor. Curvatura minor ini yang sebelah sini dan ada curvatura mayor di sini. Kalau curvatura mayor nanti akan berdekatan dengan momentum mayor, sedangkan curvatura minor akan berdekatan dengan momentum minor. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya lebih ke histologis, tapi kita akan membahas tentang dinding gaster, lapisan-lapisannya dari luar sampai paling dalam. Yang pertama itu ada tunika mucosa, terus ada tunika submucosa, terus ada tunika muscularis dan juga ada tunika serosa. Kalau di bagian tunika muscularis ini, dia ada dua stratum. Yang pertama ada stratum eh, sirkular dan juga oblik. Oke, yang terakhir ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi kalau kita makan terlalu banyak. Nah, kalau kita makan terlalu banyak ini, kan kita tadi punya yang namanya otot sphincter. Dia ini kan akan menutup ketika ketika ada makanan biar tidak terjadi arus balik atau reflux agar makanannya tidak kembali ke bagian esofagus. Nah, kalau kita makan terlalu banyak, dia ini akan menyebabkan otot sphincter ini stretching atau relaksasi sehingga melonggar dan dia ini bakal menyebabkan asam lambung yang di sini tuh naik dan bakal kayak bikin kita merasakan yang namanya mual atau rasa ingin muntah. Nah, selain itu juga di lambung ini kan sebenarnya punya maksimal kapasitas. Nah, kalau misalkan kita makan terlalu banyak, dia ini akan melebar sehingga mendesak bagian diafragma dan juga paru-paru. Sehingga, ya, kalau ini akan membentuk perut yang buncit dan pernapasannya akan terganggu. Nah, selanjutnya pada di sini kan tadi eh, ada yang namanya em, pergerakan dari makanan. Nah, di sini itu kalau dia yang dimakan ini banyak, makanya gerakan peristaltik juga akan eh, semakin cepat. Ketika ini, kalau gerakan peristaltik ini kayak dia banyak, makanya perut ini akan menyebabkan mulas. Jadi ketika kita makan terlalu banyak ini, kita bisa eh, mual, bisa mulas, bisa perutnya begah, dan juga bisa pernapasannya lebih pendek. Jadi tadi itu kalau misalkan pada otot sphincternya akan berelaksasi dan juga em, gerakan peristaltiknya ini akan semakin menambah. Terus makannya ketika terburu-buru asam lambungnya belum seimbang dan juga dari lambungnya sendiri belum siap untuk me- 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 mencerna makanan sehingga tadi akan terasa mual. Tadi asam lambung ini bisa menyebabkan mual karena pH yang di lambung itu
naik ke esofagus. Nah, di esofagus ini akan terasa panas sehingga akan menyebabkan rasa ingin mual atau muntah. Oke. Bisa dibandingkan yang atas ini adalah ketika kondisi normal makanannya tidak terlalu banyak. Sedangkan di bawah ini adalah kondisi ketika makanan terlalu banyak, yaitu lambungnya membesar dan ototnya relaksasi, kemudian peristaltiknya juga semakin nambah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada laporan 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.